Aspan People, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita ada di segmen Aspan Street News dan gue sedang berada di salah satu gedung bersejarah atau yang biasa kita sebut museum bersejarah, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Tepat pada hari ini 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda dan kali ini kita akan melihat keseruan yang ada di dalam sana seperti apa aja. Check it out. Datang. Dengan Mas siapa? Mas Eko, kurator Museum Sumpah Pemuda. Oke, Mas Eko. Mas Eko ini sebagai kurator Museum Sumpah Pemuda. Oke, baik. Mas Eko, kali ini kita edisi spesial ya. Iya. Kita mau lihat-lihat nih. Boleh, silakan. Mas Eko mungkin bisa ngejelasin ke Aspan People semuanya. Ini ruangan apa, pada saat apa ini? Ini beneran Aspan People, aku merinding. Emang ini ya, orang-orangnya seperti ini ya. Oke, dimulai mungkin bisa dari ruangan ini. Ini ruangan apa, Mas Eko? Jadi kita ini masuk ke dalam ruang pengenalan. Nah, ruang pengenalan ini ruangnya isinya apa sih? Jadinya ruang pengenalan ini sebelum kita masuk ke tema-tema yang beragam di tiap ruangan, kita bisa melihat tampilan bagaimana suasana zaman di awal abad 20. Jadinya supaya kita bisa lebih mengetahui jiwa zamannya, bagaimana para pemuda saat itu, jadinya kita masuk ke ruang pengenalan. Nah, di depan kita ini adalah diorama para pemuda saat mereka berdiskusi kerja kelompok, karena memang para pemuda saat itu memang mereka adalah para pelajar di sekolah-sekolah sekitar Batavia. Jadinya di sini kita bisa lihat keseharian mereka, karena memang tidak bisa kita pungkiri Museum Sumpah Pemuda ini dahulunya adalah rumah kos. Oh, dulu rumah kos. Oke, baik. Jadinya karena memang pada awal abad 20 itu ada kebijakan politik etis, salah satunya adalah pendidikan. Jadi di Batavia itu banyak berdiri sekolah-sekolah. Nah, karena banyak berdirinya sekolah-sekolah, otomatis banyak pula rumah kos di daerah Batavia. Karena memang di Batavia ini menjadi sebuah pusat kota, karena memang di seluruh daerah di belahan Nusantara, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Ambon, mereka mencoba menimba ilmu di kota Batavia. Oke, seperti itu ya. Menarik. Baik, selanjutnya kita sekarang masuk ke ruang organisasi. Jadinya para pemuda yang memang bersekolah di Batavia dan memang tinggal di rumah kos ini, mereka adalah anggota perkumpulan pemuda. Nah, perkumpulan pemuda ini berasal dari berbagai daerah. Jadi mereka masih bersifat kedaerahan. Jadi ada yang namanya Yong Japa itu artinya pemuda Jawa. Ada Yong Sumatra Nenbon, itu berarti pemuda Sumatera. Ada juga pemuda kaum Betawi. Jadi di sini kita bisa tahu ternyata orang Betawi zaman dulu emang udah sekolah. Jadi nggak ada yang namanya stigmatisasi kalau orang Betawi itu zaman dulunya jarang nggak sekolah. Ternyata emang mereka tuh berpendidikan. Jadi kita sekarang masuk ke ruang Kongres Pemuda pertama. Jadi para pemuda yang sudah berkecimpung di sebuah organisasi perkumpulan pemuda, itu mereka sifatnya dalam perkumpulan yang bersifatnya kedaerahan itu lambat laun sudah mulai timbul kesadaran. Nah, kesadarannya ini bisa kita anggap sebuah kesadaran nasional. Jadi mereka udah mulai ada perasaan kok kita masih yang namanya yang Jawa masih yang Jawa, tapi yang Sumatera masih yang Sumatera. Jadi lama-lama mereka udah mulai menyadari nih. Sedangkan ada yang lebih penting daripada kedaerahan itu, yaitu memperjuangkan nasib bangsa yang memang masih di bawah kungkungan kekuasaan penjajah Belanda. Jadi para pemuda yang memang mereka tinggal di rumah kos ini, mereka coba yang namanya itu berdiskusi
ada semacam apa kira-kira kita ngapain nih ya supaya yang namanya kita keadaannya nggak seperti ini mulu, ya kan, hidup di bawah penjajahan Belanda. Akhirnya timbul dari gagasan-gagasan dari pemuda ini, mereka membuat sebuah kongres. Nah, kongres itu kongres apa? Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini adalah cikal bakal dari adanya Kongres Pemuda Kedua. Oke, berarti yang Kongres Pemuda Pertama, baru nanti setelah itu diadakan lagi Kongres Pemuda yang kedua. Jadi ini adalah ruang Kongres Pemuda Kedua. Disinilah tempat berlangsungnya penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua. Tapi patut diketahui Kongres Pemuda Kedua itu diselenggarakan selama 2 hari. Jadi hanya 2 hari ya? Ya, 2 hari tapi di 3 tempat berbeda. Jadi tempat kita sekarang berdiri ini adalah tempat penutupan Kongres Pemuda Kedua. Lalu sebelumnya di mana? Jadi 27 Oktober pagi hari pembukaannya ada di Gedung Katolike Jonglingenbon. Itu di mana tempatnya? Di Aula Gereja Katedral Jakarta. Jadi sayangnya karena memang suatu waktu tuh setelah penyelenggaraan kongres itu ada kebakaran, aulanya itu hilang jejaknya. Di sisi lain juga hari ini kita yang cuma bisa kita lihat memang Gereja Katedral itu secara utuh. Nah, setelah hari 27 Oktober itu selesai, pemuda mulai bergerak lagi nih 28 Oktobernya, karena memang acara dijanjikan 2 hari. Nah, hari keduanya ini mereka bergerak ke Java House Bioskop. Java House Bioskop itu apa? Sesuai dengan namanya, bioskop, ya bioskop. Nah, itu pagi hari. Kenapa mereka tidak di tempat yang sama di Gereja Katedral itu? Karena memang hari Minggu gereja itu digunakan. Jadi secara tidak langsung para pemuda harus pindah dari yang namanya Aula Gereja Katedral atau Aula Gedung Katolike Jonglingenbon ke Gedung Bioskop Java House Bioskop. Tapi sayangnya acara berlangsung harus sampai malam. Seperti kita ketahui bioskop itu kalau malam itu ada jadwal tayang. Betul. Nah, para pemuda mulai berpikir ulang. Jadi itu mereka ini menyelenggarakan kongres dari uang mereka sendiri. Karena memang keuangan mereka itu ditopang oleh beberapa hal. Pertama, orang tua mereka, karena memang kita tidak bisa bohong juga kalau para pemuda yang memang sekolah-sekolah ini merupakan pemuda-pemuda bangsawan. Betul. Ayah mereka seorang pedagang dengan kenamaan. Jadi mereka dibiayai sekolahnya, tapi di sisi lain ada juga yang dapat beasiswa. Nah, dari yang uang beasiswa dan uang biaya hidup ini ada kelebihan. Nah, kelebihannya ini mereka mereka buat sebagai uang buat kongres ini bisa berjalan. Jadinya memang kongres ini memang secara swadaya masyarakat atau pemuda-pemuda ini menyelenggarakan atas kesadaran mereka sendiri. Nah, barulah pas penutupannya terpaksa pindah karena bioskop tayang malam. Mereka bingung nih karena memang para pemuda itu secara dana tidak memadai kan ya. Jadinya mereka kira-kira kemana ya? Ya mereka pada akhirnya memutuskan balik ke rumah kosnya. Jadinya rumah kosnya mereka di sini. Mereka mengadakan acara penutupan Kongres Pemuda Kedua ya di sini. Di sini ya berarti penutupannya. Baik, ini di belakang kita sudah ada miniatur yang lagu Indonesia Raya. Ya. Ini miniaturnya Supratman ya? Ya, Wage Rudolf Supratman. Ya, terus ini panitia kongres. Berarti penutupannya ditutup oleh lagu Indonesia Raya. Jadinya memang penutupan itu malam, sekitar pukul 8 malam. Nah, tapi sebelum penutupan itu dengan dibacakannya putusan Kongres Pemuda Kedua, jadi itu sebelumnya ada seorang wartawan, seorang pemuda yang berprofesi sebagai wartawan. Dia kerja di surat kabar Tionghoa. Nah, dia ini adalah Wage Rudolf Supratman. Oh iya. Jadi itu Wage Rudolf Supratman itu waktu memperkenalkan lagu Indonesia Raya itu dia kan lagi pada jeda ya. Jeda, Supratman mendatangi ketua kongresnya itu Sugondo Joyo Puspito. Dia mengutarakan maksudnya itu saya ingin memperkenalkan sebuah lagu. Supratman menunjukkan liriknya. Sugondo sempat berpikir ulang, kira-kira kalau seandainya lagu ini coba diperkenalkan,
apakah ada imbas atau efek yang ditimbulkan, karena Baik. memang kita ketahui kongres yang berjalan pada saat itu di bawah pengawasan polisi Hindia Belanda. Wow. Jadinya Sugondo sempat cemas, mengkhawatirkan Takut kalau terjadi seandainya- sesuatu Iya, ya. karena memang kalau seandainya itu memicu konflik, itu langsung dibubarkan kongresnya. Baik, Jadi baik. kongres yang udah lelah-lelah, capek-capek dari hari pertama 27 kan sangat disayangkan menjelang penutupannya harus bubar kan. Betul, Jadinya betul. Jadi Sugondo mencari jalan aman. Kira-kira jalannya amannya bagaimana? Nah, ini juga sekaligus saya ingin mengklarifikasi kalau seandainya 28 Oktober 1928 itu lagu Indonesia Raya diperkenalkan hanya dengan menggunakan biola. oh, Jadi Supratman melantunkan lagu Indonesia Raya dengan biola, dengan dawainya. Itu para peserta yang mendengarkan, hikmat mendengarkan. Nah, di sisi lain kita tahu jadinya seandainya itu sejarah kenapa lagu Indonesia Raya itu ketika diperdengarkan kita harus berdiri. Karena memang berdiri itu adalah sebuah penghormatan terhadap lagu kebangsaan. bentuk penghormatan. Nah, ya bentuk penghormatan terhadap lagu kebangsaan. Nah, setelah lagu kebangsaan ini diperdengarkan pertama kali di sini, serentak setiap ada perkumpulan atau acara, pesta, kegiatan, itu para pemuda dengan kesadaran mereka sebelum memulai acara itu apa? Seperti kita hari ini Iya. memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi sejarahnya memang lagu Indonesia Raya itu diputar di awal-awal acara itu bukan baru-baru ini, Iya, tapi iya, memang iya. sudah dari pertama kali diperdengarkannya. Betul, betul, betul. Bah, kebayang ya, Aspan People ya, pada saat dulu kita mengadakan kongres ataupun kayak kalau bahasa sekarang mungkin penutupan acara rapat mungkin Iya. ya. Jadi asli ini merinding. Suasananya benar-benar mengharukan banget sih, apalagi tadi Mas Eko sendiri sudah menceritakan bagaimana kisah Indonesia Raya itu diperdengarkan kepada seluruh anggota dan ketua Kongres Pemuda kedua pada saat itu. Oke, baik, kita lanjut lagi ke ruang Kita ini masuk ke ruangan organisasi sesudah Sumpah Pemuda. sesudah Sumpah Pemuda. Ini maksud dari Ini kita ada diorama. Diorama ini menggambarkan bagaimana dulu memang para pemuda itu bacaannya ya surat kabar, ada buku. Nah, beberapa surat kabar yang terbit itu salah satunya adalah Benih Merdeka. Nah, kata merdeka, Merdeka ya, ya. merdeka Oke, itu baik. asli Merdeka. katanya dari merdeka. Oke. Jadi kata merdeka itu pada masa jajahan Belanda itu merupakan kata yang sangat sensitif karena yang sifatnya kemerdekaan itu atau merdeka itu bagi pemerintah Hindia Belanda itu semacam pemberontakan terhadap kekuasaan yang memang sedang dikuasai oleh Belanda. Jadinya surat kabar ini tergolong berani. Lebih-lebihnya lagi, tadi kita udah sempat lihat lirik lagu Indonesia Raya. Nah, lirik lagu Indonesia Raya yang kita lihat itu nyaris tidak ada kata merdeka. Tapi apa? Tapi mulia, mulia. Oh, Jadi lagu Indonesia Raya yang kita dengarkan sekarang Merdeka, ya merdeka jauh gitu kan berbeda ya. dari liriknya. Jadi kalau dulu itu Mulia. Indonesia mulia, mulia. Jadi nggak ada yang kata Bukan raya, Indonesia, nggak ada Indonesia kata merdeka. Raya. Oke, Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kata merdeka itu Sangat amat sensitif Nah, ya bagi pada pengetahuan, waktu ya. itu. Ini juga ada salah satu contoh dari koran zaman dulu ya, maksudnya namanya Pikiran Rakyat bacanya. Nah, pikiran rakyat ini, nah ini buat kita ketahui, pikiran rakyat ini adalah kalau sekarang ini buletin Buletin, ini yang iya. mengelola adalah presiden pertama kita, Bapak Bung Karno. Jadi Oke. Presiden Soekarno itu kita ketahui dia merupakan arsitektur, insinyur, latar belakang itu yang membuat dia tuh bisa yang namanya menggambar. Oh. Jadi ini karikaturnya ini memang asli karyanya buatan beliau. ya, baik. Wow, sungguh luar biasa. Ini dia. Asman People lihat di sini ada miniaturnya biola dan piringan hitam ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Ya, ini biola. Jadi itu biola Wage Rudolf Supratman itu udah jadi cagar budaya nasional. Oke. Karena memang biola ini, tanpa biola ini mungkin kita tidak punya lagu kebangsaan atau entahlah kita punya lagu kebangsaan apa. Karena memang harus kita syukuri juga kalau kita seandainya
mendengar lagu Indonesia Raya, kadang kita tuh ada semacam aura-aura itulah, kalau misalnya kita bisa deskripsikan, oh ini nasionalisme. Jadi ini kalau udah banyak hal yang beragam, misalnya atlet-atlet kalau udah lagu Indonesia Raya diputar, mereka menitikan air mata. Apalagi kalau memang mereka yang lagi berdiri berjuang di pinggir lapangan sepak bola, itu ada semacam kita yang mendengar, yang menonton pun ada kayak macam jiwa panggilan. Iya. Itu. Lebih meresapi ya sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Ini ruangan apa? Ini adalah ruang perenungan. Jadi setelah kita melalui berbagai ruangan, jadi itu banyak hal yang bisa kita simpulkan. Jadi memang tidak bisa satu hal. Hal pertama adalah para pemuda dahulu memang mereka tidak bisa kita pungkiri juga, mereka masih kedaerahan, tetapi kedaerahan itu lama-lama luntur. Nah, karena memang garis sejarah kita ada beberapa poin. Pertama, kebangkitan nasional. Kenapa kebangkitan nasional itu poin sejarah yang penting? Karena semenjak itulah 20 Mei 1908 arah perjuangan kita berbeda. Perjuangan yang biasanya angkat senjata berubah menjadi sebuah perjuangan gagasan. Jadi itu Budi Utomo itu menggagas sebuah gagasan bagaimana ada beasiswa. Nah, beasiswanya itu buat para pemuda-pemuda atau pemuda-pemuda Jawa ini bisa sekolah. Nah, di sisi lain kita tidak boleh luput lagi dari satu titik sejarah yang penting, yaitu Sumpah Pemuda. Kenapa? Andai Sumpah Pemuda tidak bisa kita lewati, mungkin tidak ada namanya identitas Indonesia. Betul. Karena memang 1928 ini cukup sakral, karena memang disinilah para pemuda itu bersepakat kalau kita bukan Jawa lagi, kita bukan Sumatera lagi, kita bukan lagi, tapi kita Indonesia. Semenjak itulah semuanya arah perjuangan sudah tidak ada lagi yang namanya pemuda Jawa atau Yong Java, Yong Sumatera Nembon. Tetapi mereka sudah punya kesamaan arah, karena memang salah satu syarat mendirikan sebuah negara adalah kesamaan visi dan misi, kesepakatan bersama, dan itulah mereka, identitas mereka yang mereka perjuangkan adalah Indonesia. Oke, baik. Luar biasa. Saya jadi apa ya, karena kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya sebagai dan mewakili pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, apalagi saya mewakili Aspan People dimanapun kalian berada juga. Ketika saya di sini, ketika Mas Eko sudah menjelaskan semuanya tentang sejarah-sejarah bagaimana Sumpah Pemuda itu tercetuskan, atau lahirnya Sumpah Pemuda itu seperti apa, dan sejarah-sejarah lainnya yang berentetan itu, saya lebih semangat lagi menjadi pemuda-pemudi Indonesia. Dan kalian juga Aspan People jangan mau kalah. Sebenarnya kita bisa mengambil inti dari isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri, dan kita akan bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya satu, kita sama-sama bergotong royong, memiliki sifat gotong royong, terus sama-sama memiliki sifat patriotisme kita sebagai muda-mudi Indonesia dan warga negara Indonesia, ya kan Mas Eko ya. Terus sifat apa lagi ya? Kerjasama mungkin, atau lebih jadi kita bersatu merawat gitu kan, kebinekaan seperti itu. Walaupun kita berbeda-beda, sama saya juga sama Mas Eko juga beda, cuman kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Baik Mas Eko, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat Hari Sumpah Pemuda kali ini, semangat terus merdeka. Baik, Aspan People, itu dia tadi jelajah kita hari ini di Museum Sumpah Pemuda. Kita ketemu lagi di Aspan Street News berikutnya. Bye.